Pernah nggak sih kamu ngerasa setiap kali jatuh cinta, rasanya terlalu dalam? Bukan cuma sekedar suka, bukan cuma ingin memiliki, tapi sampai rela bertahan meski sering disakiti. Sampai sulit pergi, walau logika sudah bilang cukup. Anehnya, kamu bukan orang yang mudah jatuh cinta. Kamu mikir, kamu nimbang, kamu hati-hati. Tapi sekali hati terbuka, semuanya kamu serahkan. Kalau kamu lahir di weton pahing, bisa jadi ini bukan kelemahan, melainkan takdir batin yang jarang dimiliki banyak orang. Halo saudara semua, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita bersama-sama membahas rahasia weton, primbon Jawa, dan sisi kehidupan yang sering kita rasakan tapi sulit kita jelaskan dengan kata-kata. Di sini, kita belajar memahami diri sendiri, memahami takdir, dan menemukan makna di balik setiap ujian hidup, khususnya soal perasaan dan cinta. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tercerahkan. Terima kasih atas dukungan kalian. Weton Pahing dikenal sebagai pribadi yang tidak mudah dibaca. Di hadapan orang lain, mereka tampak tenang, kalem, dan jarang menunjukkan gejolak perasaan. Bahkan sering dianggap dingin, cuek, atau terlalu logis. Padahal semua itu hanyalah lapisan luar yang sengaja mereka bangun untuk melindungi diri. Di dalam batin orang Pahing terdapat kedalaman rasa yang luar biasa. Mereka bukan tipe yang mudah percaya, apalagi mudah menyerahkan hati. Setiap perasaan yang muncul selalu dipertimbangkan dengan hati-hati. Mereka menimbang sikap seseorang, memperhatikan kata-kata, dan membaca tindakan secara diam-diam. Karena itulah, ketika orang Pahing akhirnya membuka hati, keputusan itu bukan keputusan sesaat, melainkan hasil dari proses batin yang panjang. Orang Pahing memandang cinta bukan sebagai permainan perasaan, bukan pula sekedar pelarian dari kesepian. Bagi mereka, cinta adalah ikatan jiwa, sesuatu yang menyentuh batin terdalam. Sekali mereka mencintai, perasaan itu mengalir utuh. Pikiran, waktu, perhatian, dan doa. Tidak setengah-setengah, tidak sekedar mencoba. Inilah sebabnya mengapa orang Pahing sering terlihat kuat. Mereka terbiasa memendam, terbiasa menahan, dan terbiasa menyelesaikan masalah sendiri. Namun justru karena terbiasa menahan itulah rasa yang mereka simpan menjadi semakin dalam. Mereka jarang mengeluh, jarang bercerita, dan jarang meminta dimengerti. Mereka berharap pasangannya mengerti tanpa harus dijelaskan. Sayangnya, tidak semua orang mampu memahami kedalaman hati orang Pahing. Banyak yang salah menilai, mengira ketenangan mereka adalah tanda tidak peduli. Padahal sesungguhnya, di balik sikap diam itu, orang Pahing menyimpan kesetiaan, kepekaan, dan ketulusan yang jarang dimiliki. Mereka mungkin tidak pandai merayu dengan kata-kata, tapi perasaan mereka jujur dan sungguh-sungguh. Inilah sebabnya mengapa orang Pahing sering terlalu dalam saat jatuh cinta. Karena sejak awal, mereka mencintai bukan dengan permukaan hati, melainkan dengan seluruh isi batin mereka. Dan ketika cinta datang pada orang seperti ini, dampaknya tidak pernah ringan, baik saat bahagia maupun saat terluka. Orang dengan weton pahing bukan tipe yang mudah jatuh cinta. Bukan karena mereka tidak butuh kasih sayang, melainkan karena mereka tak ingin salah memilih. Hati mereka tahu betul bahwa sekali cinta diberikan, tidak ada jalan mundur yang mudah. Maka sejak awal, orang Pahing cenderung berhati-hati, menjaga jarak, dan tidak gampang terbawa suasana. Mereka mengamati lebih dulu, bukan hanya sikap manis di awal, tapi juga cara seseorang bersikap saat marah, cara berbicara pada orang lain, dan cara menghadapi masalah kecil. Orang Pahing percaya bahwa cinta sejati tidak diukur dari janji, tapi dari konsistensi perilaku.
Karena itu, butuh waktu lama sebelum hati mereka benar-benar yakin. Namun di balik kehati-hatian itu, ada satu kelemahan besar. Saat hati orang Pahing akhirnya berkata iya, saat itulah seluruh pertahanan runtuh. Mereka tidak lagi setengah-setengah. Perasaan yang tadinya dijaga rapat tiba-tiba mengalir deras. Orang Pahing mencintai dengan totalitas. Mereka memberikan perhatian tanpa diminta, berkorban tanpa dihitung, dan setia tanpa perlu diawasi. Bahkan dalam diam, mereka tetap memikirkan kebahagiaan pasangannya. Bagi orang Pahing, cinta bukan sekedar hadir saat senang. Cinta adalah bertahan saat susah, tetap memilih walau keadaan tidak ideal, dan tetap percaya walau pernah dikecewakan. Inilah yang membuat mereka sering terjebak dalam hubungan yang berat. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka terlalu berharap cinta bisa diselamatkan. Masalahnya, tidak semua orang siap menerima cinta sedalam itu. Banyak yang menikmati perhatian orang Pahing, namun tidak siap membalas dengan kesungguhan yang sama. Orang Pahing jarang menuntut, jarang protes, dan lebih sering mengalah demi menjaga hubungan tetap utuh. Disinilah luka perlahan terbentuk, karena orang Pahing tidak langsung menyadari bahwa mereka sedang memberi terlalu banyak. Mereka berpikir selama masih bisa diperbaiki, selama masih bisa diusahakan, maka cinta layak diperjuangkan. Mereka lupa bahwa cinta seharusnya tumbuh dari dua arah, bukan dari satu hati yang terus berkorban. Primbon menggambarkan Weton Pahing sebagai pribadi yang memiliki rasa tanggung jawab batin yang kuat. Saat mereka mencintai seseorang, mereka merasa bertanggung jawab atas perasaan itu. Bahkan ketika hubungan mulai menyakitkan, mereka tetap bertahan, berharap keadaan akan berubah seiring waktu. Inilah alasan utama mengapa orang Pahing terlihat terlalu dalam saat jatuh cinta. Bukan karena mereka lemah, melainkan karena mereka tidak tahu cara mencintai setengah hati. Dan ketika cinta seperti ini berakhir dengan kekecewaan, luka yang ditinggalkan tidak pernah dangkal. Ia menetap lama, diam-diam, dan membentuk cara pandang orang Pahing terhadap cinta di masa depan. Orang dengan weton Pahing memiliki satu ciri yang jarang disadari orang lain. Mereka terluka dalam diam. Tidak meledak-ledak, tidak dramatis, dan jarang mengumbar kesedihan. Dari luar, mereka tampak baik-baik saja, bahkan sering masih tersenyum. Namun di dalam batin, luka itu pelan-pelan menggerogoti. Saat cinta orang Pahing dikhianati, yang pertama kali runtuh bukan emosi, melainkan kepercayaan. Mereka tidak langsung marah, tidak langsung membenci. Sebaliknya, mereka mulai meragukan diri sendiri. Mereka bertanya, mengulang-ulang kejadian, dan mencari kesalahan di dalam diri mereka. Inilah yang membuat luka orang Pahing menjadi berat, karena rasa sakit itu bercampur dengan rasa bersalah. Orang Pahing jarang menyalahkan pasangannya secara penuh. Mereka lebih sering berkata dalam hati, "Kalau aku lebih sabar, mungkin dia tidak pergi. Kalau aku tidak terlalu berharap, mungkin tidak akan sesakit ini." Pola inilah yang menanamkan trauma perlahan. Bukan trauma yang membuat mereka membenci cinta, tetapi trauma yang membuat mereka takut berharap lagi. Mereka mulai menutup diri, menjaga jarak, dan memasang tembok batin yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam primbon Jawa, luka batin yang dipendam terlalu lama dapat mempengaruhi keseimbangan rasa dan laku hidup. Orang Pahing yang terluka sering kehilangan semangat tanpa sadar. Rezeki terasa seret, pikiran mudah lelah, dan hati terasa kosong walau hidup terlihat berjalan normal. Ini bukan karena nasib buruk, melainkan karena energi batin yang terkuras oleh perasaan yang tak terselesaikan. Yang paling menyakitkan, orang Pahing tetap memikirkan orang yang melukai mereka. Bukan untuk kembali, tapi karena hati mereka belum benar-benar melepaskan. Mereka masih menyimpan doa, harapan kecil, dan kenangan yang tidak mudah dipadamkan.
Bagi orang Pahing, melepaskan bukan soal menjauh secara fisik, tapi memutus ikatan batin, dan itu butuh waktu lama. Akibatnya, saat ada orang baru datang, orang Pahing sering terlihat ragu. Mereka ingin membuka hati, tapi takut terluka lagi. Mereka ingin percaya, tapi pengalaman masa lalu terus membisiki kewaspadaan. Inilah konflik batin yang membuat orang Pahing terlihat kuat, padahal sesungguhnya lelah secara emosional. Namun, luka ini bukan akhir cerita. Primbon Jawa mengajarkan bahwa luka orang Pahing adalah bagian dari proses pematangan jiwa. Setiap kekecewaan membentuk kebijaksanaan batin, setiap kesedihan mengajarkan batasan, dan setiap kehilangan perlahan mengarahkan orang Pahing pada pemahaman bahwa cinta sejati tidak seharusnya menyakiti terus-menerus. Bab ini menjadi titik balik, karena dari luka inilah orang Pahing mulai belajar membedakan antara cinta yang harus diperjuangkan dan cinta yang harus dilepaskan. Setelah luka panjang yang sunyi, orang dengan weton Pahing tidak langsung berubah menjadi pribadi yang dingin atau membenci cinta. Justru sebaliknya, mereka masuk ke fase yang paling berat, fase kebangkitan batin. Ini adalah masa ketika hati mulai sadar bahwa tidak semua luka harus ditanggung sendirian, dan tidak semua hubungan layak dipertahankan. Pada fase ini, orang Pahing mulai merasakan perubahan halus dalam dirinya. Mereka tidak lagi seimpulsif dulu dalam mencintai. Ada kehati-hatian baru, bukan karena takut, tetapi karena pengalaman telah mengajarkan batasan. Mereka mulai bertanya pada diri sendiri, apakah hubungan ini membuatku tenang atau justru menguras batinku? Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai masa penyaringan takdir. Disinilah ujian terakhir muncul. Seringkali orang Pahing justru dipertemukan kembali dengan sosok yang pernah melukai, atau dengan orang baru yang memiliki pola hampir sama. Bukan untuk mengulang kesalahan, melainkan untuk menguji apakah batin mereka sudah cukup kuat untuk berkata tidak. Ujian ini terasa berat karena hati orang Pahing masih menyimpan empati yang besar. Mereka masih mudah ibah, masih mudah luluh oleh janji manis dan penyesalan. Namun bedanya, kali ini batin mereka mulai memberi sinyal. Ada rasa tidak nyaman, ada kegelisahan halus yang dulu sering diabaikan. Sekarang mereka belajar mendengarkan tanda-tanda itu. Di titik inilah kebangkitan batin mulai terlihat. Orang Pahing mulai berani menjaga diri sendiri. Mereka tidak lagi merasa bersalah saat memilih menjauh. Mereka sadar bahwa mencintai diri sendiri bukan egois, melainkan perlu. Hubungan yang sehat seharusnya memberi rasa aman, bukan rasa was-was yang berkepanjangan. Bersamaan dengan perubahan ini, kehidupan orang Pahing perlahan ikut berubah. Pikiran terasa lebih jernih, langkah terasa lebih ringan, dan rejeki mulai mengalir lebih lancar. Dalam Primbon, ini disebut sebagai tanda bahwa beban batin mulai terlepas. Energi yang sebelumnya terkunci oleh luka, kini kembali mengalir. Dan biasanya, di fase inilah pintu jodoh mulai terbuka. Bukan datang dengan gegap gempita, bukan dengan drama berlebihan, melainkan dengan ketenangan. Sosok ini hadir tanpa memaksa, tanpa menuntut, dan tanpa membuat hati orang Pahing harus terus menebak-nebak. Ada rasa nyaman yang sederhana, tapi dalam. Namun, justru disinilah ujian terakhir berada. Apakah orang Pahing berani percaya kembali tanpa kehilangan kewaspadaan? Apakah mereka mampu membuka hati tanpa mengorbankan batasan yang sudah dibangun? Bab ini mengajarkan satu hal penting. Bahagia bagi orang Pahing bukan tentang seberapa cepat menemukan cinta, melainkan tentang seberapa siap batin mereka menerima cinta yang benar. Karena cinta yang tepat tidak datang untuk melukai, tapi untuk menenangkan. Setelah melewati luka, ujian, dan kebangkitan batin, orang dengan weton Pahing akhirnya sampai pada satu pemahaman penting.
Cinta yang sehat tidak pernah meminta kita kehilangan diri sendiri. Inilah kunci keselamatan yang selama ini tersembunyi di balik setiap ujian perasaan yang mereka alami. Orang Pahing memiliki hati yang dalam dan tulus. Namun selama ini, ketulusan itu sering diberikan tanpa batas. Mereka mencintai sepenuh jiwa, berharap kesungguhan mereka akan dibalas dengan kesetiaan yang sama. Padahal, tidak semua orang mampu menampung kedalaman perasaan seperti itu. Dari sinilah luka demi luka lahir. Primbon Jawa mengajarkan bahwa orang Pahing perlu belajar menjaga keseimbangan antara rasa dan nalar. Bukan berarti menjadi dingin, tetapi mampu mengenali tanda-tanda ketika cinta mulai berubah menjadi beban. Jika hubungan membuat hati terus gelisah, pikiran lelah, dan harga diri tergerus, itu bukan cinta yang menumbuhkan, melainkan cinta yang menguras. Kunci berikutnya adalah keberanian untuk berkata jujur pada diri sendiri. Orang Pahing sering bertahan karena takut menyakiti orang lain, padahal batinnya sendiri terluka. Dalam fase kedewasaan, mereka belajar bahwa melepaskan hubungan yang salah bukan kegagalan, melainkan bentuk perlindungan terhadap jiwa. Tidak semua yang kita cintai harus kita miliki. Ketika orang Pahing mulai menerapkan batasan sehat dalam cinta, perubahan besar terjadi. Mereka tidak lagi mengejar perhatian, tidak lagi membuktikan kesetiaan secara berlebihan. Sebaliknya, mereka menjadi pribadi yang tenang dan utuh. Dalam Primbon Jawa, ketenangan batin ini disebut sebagai pintu keberkahan. Rezeki terasa lebih lancar, keputusan hidup lebih jernih, dan hubungan sosial menjadi lebih harmonis. Cinta sejati bagi orang Pahing akhirnya hadir sebagai pertemuan dua jiwa yang sama-sama siap. Tidak ada paksaan, tidak ada drama berlebihan. Yang ada hanyalah rasa aman, saling menghargai, dan tumbuh bersama. Disinilah orang Pahing menyadari bahwa cinta tidak harus selalu menyakitkan untuk terasa berarti. Bab ini menegaskan satu hal. Kedalaman hati orang Pahing adalah anugerah besar. Namun anugerah itu baru membawa kebahagiaan jika diberikan pada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat. Mencintai dengan dalam bukan kesalahan, selama tidak melupakan nilai diri sendiri. Jika kamu lahir di weton Pahing, ingatlah satu hal penting. Kedalaman hatimu bukan kelemahan. Dunia mungkin mengajarkan untuk mencintai secukupnya, tapi hatimu diciptakan untuk mencintai dengan sungguh-sungguh. Yang perlu kamu pelajari bukan cara mengurangi ketulusan, melainkan cara memilih siapa yang pantas menerima ketulusan itu. Setiap luka yang pernah kamu alami bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membentuk kebijaksanaan batin. Dari kekecewaan, kamu belajar batasan. Dari kehilangan, kamu belajar keikhlasan. Dan dari kesabaran, kamu belajar mencintai diri sendiri. Jika hari ini hatimu masih lelah, percayalah, ketenangan akan datang ketika kamu berhenti memaksa diri bertahan pada cinta yang salah. Cinta yang benar tidak membuatmu ragu, tidak membuatmu terluka berulang kali, dan tidak menuntutmu mengorbankan harga diri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang dibahas malam ini bisa menjadi pengingat, penguat, dan penenang bagi hatimu. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentar, karena satu dukungan darimu sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga hati, jaga niat, dan percayalah pada waktu.